Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika Profesi Keguruan di SD atau MI. Di sini kami akan menjelaskan terkait organisasi dan kode etik profesi guru. Saya Dewi Anila dan dua rekan saya yaitu ada Cita Sevani dan juga Nawal Zahra Maidini. Pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru itu terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan guru. Menurut bahasa, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata orgonon yang artinya alat. Nah, sedangkan menurut Ralph Carrier Davis, organisasi itu adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan yang sama di bawah satu kepemimpinan. Sedangkan profesi itu adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapatkan dari suatu proses pendidikan. Adapun guru merupakan pendidik yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Peran organisasi profesi guru bagi guru SD atau MI itu, organisasi profesi guru berperan sebagai sarana pemersatu para anggota seprofesi dalam konteks yang positif, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Peran organisasi profesi guru menurut LAIS 2023 yang pertama, memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah. Organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mempertimbangkan dan pendapat kepada pemerintah, terutama dalam penyusunan dan pengembangan rencana pendidikan di tingkat daerah. Yang kedua, mendukung dan mengontrol profesionalisme pendidik. Organisasi profesi bertugas mendorong peningkatan kompetensi dan menjaga mutu tenaga pendidik. Yang ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, organisasi profesi ini berperan dalam memastikan bahwa proses pendidikan itu berlangsung secara terbuka, jujur, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, menjadi perantara antara guru dan pemerintah. Organisasi profesi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara para guru dan pihak pemerintah. Dalam posisi ini, organisasi itu menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi guru kepada pemerintah, sekaligus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para guru agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Apa sih kode etika profesi guru itu? Kode etik itu bisa dibilang kayak aturan atau pedoman sikap yang harus dipegang sama guru. Isinya bukan cuma soal aturan tertulis aja, tapi juga tentang nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang harus dijaga guru dalam menjalankan tugasnya. Jadi guru nggak cuma dituntut pintar ngajar, tapi juga harus punya sikap yang baik, adil, jujur, dan bisa jadi contoh buat murid-muridnya. Nah, kode etik ini juga penting banget karena guru punya peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Kalau gurunya punya etika yang baik, lingkungan sekolah juga pasti jadi nyaman dan kondusif buat belajar. Nah, sekarang untuk penerapannya di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada dalam pembelajaran. Guru harus bisa bikin suasana kelas yang nyaman dan mendukung anak-anak buat semangat belajar. Guru juga harus sabar, gak pilih kasih, dan ngerti kebutuhan murid satu persatu. Nah, misalnya ada murid yang perlu pendekatan khusus, ya guru harus peka dan bijak. Terus yang kedua ada dalam kehidupan masyarakat. Guru itu sering banget dijadiin panutan. Jadi di luar sekolah pun guru tetap harus menjaga sikap dan ikut berkontribusi di lingkungan sekitar. Bukan cuma ngajar di kelas, tapi juga aktif di kegiatan sosial seperti pengajian, gotong royong, atau acara di kampung. Nah, terus ada
Yang ketiga, di lingkungan sekolah. Guru harus kompak dan saling menghargai dengan sesama guru dan stafnya. Nah, kerjasama itu juga penting banget biar kegiatan sekolah itu bisa jalan dengan baik. Jangan sampai ada drama-drama yang bikin suasana kerja jadi nggak enak dan bikin canggung. Menurut Wesley, 2023, penerapan kode etik guru di lingkungan pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan ketika menerapkannya yang cukup kompleks, baik itu dari segi individu guru tersebut, institusi pendidikannya, juga dinamika sosial yang berkembang di sekitar guru tersebut. Nah, beberapa tantangan penerapan kode etik yang sering terjadi berupa yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan juga kesadaran dari guru. Jadi, banyak guru yang tidak paham sepenuhnya apa sih isi dan esensi dari kode etik guru tersebut. Nah, kode etik guru seringkali dianggap sebagai dokumen formal saja yang tidak diinternalisasi dalam praktik sehari-harinya. Jadi minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait kode etik membuat guru kesulitan gitu dalam menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga susah gitu menerapkannya di konteks nyata kehidupan kerja mereka. Nah, yang kedua itu ada tekanan dari lingkungan kerja. Jadi guru sering dihadapkan pada tuntutan administratif yang berlebihan seperti laporan, akademik, dan juga pengelolaan kegiatan sekolah. Nah, beban kerja yang tinggi tersebut dapat mengalihkan fokus guru dari tugas utama sebagai pendidik. Nah, ekspektasi tinggi dari sekolah, orang tua, dan juga masyarakat juga menciptakan tekanan emosional yang mempengaruhi konsentrasi guru dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kode etik yang sudah ada. Nah, yang ketiga, perbedaan interpretasi kode etik. Nah, kode etik guru bersifat umum dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk diterapkan dengan tepat. Namun, perbedaan interpretasi di antara guru dan juga pemangku kepentingan pendidikan lainnya seringkali menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya. Kurangnya mekanisme untuk mendiskusikan dan juga menjelaskan interpretasi ini di tingkat institusi pendidikan semakin memperumit situasi. Nah, yang keempat itu kurangnya dukungan dari institusi pendidikan. Jadi banyak sekolah yang belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penerapan kode etik. Kurangnya pembinaan yang terstruktur, penghargaan bagi guru yang menerapkan kode etik dengan baik juga masih kurang, dan juga tindakan tegas terhadap pelanggaran dapat melemahkan upaya guru untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Nah, yang kelima, tekanan dari perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, di era digital sekarang, guru harus menjaga citra profesional mereka di dunia maya. Penggunaan media sosial yang kurang bijak dapat menciptakan masalah etika, seperti penyebaran informasi yang tidak sesuai dan juga pelanggaran privasi siswa. Guru perlu memiliki kesadaran dan juga keterampilan digital yang memadai untuk menghadapi tantangan ini. Nah, yang keenam itu ada ketimpangan moral dan juga etika di masyarakat. Nah, dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda, guru seringkali dihadapkan pada dilema untuk menegakkan prinsip kode etik. Nah, keteguhan moral yang kuat diperlukan agar guru tetap konsisten menjalankan perannya sebagai pendidik yang beretika. Nah, tantangan terakhir, adanya perubahan sosial dan juga budaya yang cepat. Jadi guru tuh perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan karakteristik siswa yang berbeda. Namun, adaptasi ini tidak selalu mudah, terutama jika perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kode etik guru. Nah, itu ketika guru dituntut untuk bijak dalam menyesuaikan diri tanpa mengorbankan nilai-nilai inti profesinya. Nah, dari ketujuh tantangan tersebut ada upaya untuk dari tantangan penerapan kode etik guru. Yang pertama itu ada pelatihan berkelanjutan untuk guru. Jadi guru tuh perlu gitu dibekali dengan pelatihan yang berkelanjutan untuk memahami dan juga mengimplementasikan kode etik secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kode etik dan juga cara menerapkannya dalam situasi nyata. Nah, yang kedua itu ada dukungan dari institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan juga harus memberikan dukungan yang memadai melalui kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kode etik. Nah, ini tuh termasuk menciptakan budaya kerja yang mendukung penerapan kode etik serta memberikan juga penghargaan bagi guru yang konsisten menjalankannya. Nah, upaya yang ketiga yang bisa diterapkan adalah mekanisme diskusi dan penyelarasan interpretasi. Nah, diperlukan mekanisme yang jelas gitu untuk mendiskusikan dan menyelaraskan interpretasi kode etik di tingkat institusi pendidikan. Nah, forum diskusi atau pelatihan bersama dapat membantu guru memahami dan juga menerapkan kode etik dengan cara yang konsisten. Yang keempat itu peningkatan kesadaran digital. Jadi guru perlu dilatih nih untuk menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Pelatihan ini harus mencakup etika digital dan cara menjaga citra profesional di dunia maya. Nah, upaya yang kelima itu penguatan keteguhan moral. Jadi guru perlu memiliki keteguhan moral yang kuat
untuk menghadapi tekanan dari masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Pendidikan karakter dan nilai-nilai etika harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk guru yang berintegritas. Nah, upaya yang keenam tuh adaptasi terhadap perubahan sosial dan juga budaya. Jadi guru tuh harus dilatih gitu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dari kode etik tersebut. Jalan anjir.